Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hati yang damai, yang tenang, yang tentram, dan pastinya selalu bersyukur ya teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi bersama aku Asmaul Husna. Dan bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan bagi teman-teman semua yang merasa video-video aku bermanfaat, boleh di-share ke akun media teman-teman semuanya ya. Semoga video-video ini bisa menjadi ladang dakwah untuk kita semuanya. Dan terima kasih aku ucapin kepada teman-teman yang selalu support aku, selalu dukung konten-konten dakwah aku ya teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, di video sebelumnya aku udah share ke teman-teman tentang kisah keajaiban sholawat yang udah aku alamin dan aku rasain sendiri teman-teman. Dan itu adalah kisah nyata aku yang selama ini aku amalin sholawat dan efek dari sholawat itu teman-teman. Bagi teman-teman semuanya yang belum tahu dan belum nonton video aku, boleh ditonton dulu ya. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul ke aku nih dari teman-teman aku. Ada yang nanya, "Kak, kenapa sih harus sholawat? Emang nggak ada ya amalan-amalan lain gitu ya?" Terus kalau kita sholawatan tuh emangnya kita bakalan dapat apa sih gitu ya teman-teman. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bakalan aku bahas di video-video aku selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, sebelumnya aku juga sama nih kayak teman-teman gitu ya, bertanya-tanya dalam hati, emangnya kenapa sih harus bersolawat gitu, dan apa sih yang kita dapetin dari bersolawat gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku cari tahu nih gitu, aku nonton videonya Ustadz Yusuf Mansur, Kak Wirda Mansur gitu, terus almarhum Syekh Ali Jaber, terus Habib Novel Alaidrus, dan masih banyak yang lainnya yang menjelaskan tentang sholawat gitu teman-teman. Dan ternyata benar gitu teman-teman, setelah aku amalin ternyata aku merasakan keajaiban-keajaiban yang luar biasa dari sholawat yang aku amalin teman-teman. Nah, jadi timbullah pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa sih harus sholawat gitu ya teman-teman? Emangnya nggak ada ya amalan-amalan lain gitu ya? Sebenarnya yang kita tahu juga banyak sih ya amalan-amalan yang lain gitu ya, bisa membaca Al-Quran, terus sholat sunat duha, sholat tahajud, dan zikir-zikir yang lainnya gitu ya teman-teman. Tinggal kitanya aja sih gitu, mau pilih amalan yang mana. Yang terpenting dari sebuah amalan adalah keistiqomahannya teman-teman gitu ya. Dan itu menurut aku sangat-sangat sulit dilakukan gitu ya. Kadang namanya manusia ya, kadang imannya turun, kadang imannya naik gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk terus istiqomah di jalan Allah gitu ya teman-teman. Apalagi cobaannya itu ketika kadang Allah kasih, terus kita jadi mulai males-malesan lagi ibadahnya gitu, ngamalin amalan-amalannya gitu ya teman-teman. Nah, kenapa sih Kak harus sholawat? Ya, menurut aku sholawat itu adalah amalan yang termudah dan tergampang teman-teman, bisa dilakuin kapan aja dan dimana aja. Kayak aku bisa ngamalinnya sambil bawa motor gitu ya, karena kan perjalanan kerjaan aku juga jauh, bisa sampai setengah jam, pulang pergi 1 jam, kadang ngajar les lagi gitu ya, bisa dihitung aku banyak jam gitu di perjalanan naik motor gitu. Nah, daripada aku sambil naik motor melamun, memikirkan hal yang negatif atau hal-hal yang tidak baik gitu ya, bagusan aku isi dengan membaca sholawat gitu teman-teman, atau dengan zikir-zikir yang lain. Dan aku berharap dengan sholawat yang selalu aku dawamin, aku bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah disabdakan beliau. Nah, semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak ya teman-teman semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, tidak hanya itu teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan 3 hal kepada kita ketika kita ngamalin yang namanya sholawat teman-teman. Nah, apakah yang 3 itu?
Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat-hajat kita, teman-teman semuanya. Bagi teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sedang memiliki hajat atau keinginan, bisa melalui wasilah sholawat ini, teman-teman semuanya. Aku sih biasanya ya, kalau misalnya lagi ada hajat gitu ya, misal nih kayak yang kemarin yang pernah aku ceritain, aku pengen ngebantuin orang tua aku ngelunasin hutang mereka gitu ya teman-teman. Ya udah, aku diawalin dulu pertama dengan sholawat gitu, kemudian aku berdoa dengan doa yang sangat yakin kepada Allah, kemudian aku tutup lagi dengan sholawat, teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan sholawat itu Allah langsung mengabulkan hajat-hajat kita dan mengangkat doa-doa kita ke langit tanpa hijab, teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang ada hajat, entah itu pengen lunas hutang atau lagi lagi pengen lulus tes ASN, yang saat ini sedang ujian ASN gitu ya teman-teman, atau hajat-hajat yang lain gitu teman-teman. Jadi teman-teman semuanya bisa selipin sholawat sebanyak-banyaknya teman-teman. Mudah-mudahan doa teman-teman semuanya segera terijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakalan menghapuskan dosa-dosa kita, teman-teman semuanya. Mungkin ada teman-teman yang tadinya pengen terkabul hajat tapi belum terijabah gitu ya. Jadi Allah gantikan dengan cara menghapus dosa-dosa kita, teman-teman semuanya. Semakin banyak kita bersolawat, insya Allah Allah bakalan menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Ya teman-teman semuanya, siapa sih di sini yang nggak punya dosa gitu ya? Bahkan aku sendiri pun selalu melakukan kesalahan gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai bangun lagi pagi, itu pasti penuh dengan dosa-dosa gitu ya teman-teman semuanya. Dan cara kita untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita salah satunya dengan memperbanyak sholawat. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan, teman-teman semuanya. Bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini lagi punya banyak masalah, ingin hatinya damai, tentram gitu, tenang gitu ya teman-teman, coba banyakin aja gitu sholawat, banyak zikir, sholawat, zikir, sholawat gitu ya teman-teman. Bukankah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah kita akan menjadi tenang? Nah, jadi bagi teman-teman semuanya, yuk sama-sama mulai saat ini kita banyakin zikir, sholawat, istighfar, apapun itu. Nah, bagi teman-teman semuanya yang saat ini belum memulai untuk bersolawat, hari ini adalah waktunya teman-teman. Mulailah saat ini juga, jangan nunda-nunda, jangan males-malesan, karena kapan lagi kita memulai hal yang baik gitu ya teman-teman. Karena menurut aku ini adalah hal baik, jadi aku mengajak teman-teman semuanya untuk sama-sama berbuat baik. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat. Semangat teman-teman semuanya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga video aku ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata kepada teman-teman, kepada Allah aku mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.